Ulama-ulama hakikat nerangkan masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktaribu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini geleng-geleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngaraskan. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat serta itu nama billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholai itu, ya asot. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan enggak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas niku. Sing arange wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Coba baleni malih. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau yang memang dari engkau, yang milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh wujud. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan nama tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayah Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlasin. Mengarah popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzil min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzil min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen malih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora duwe sumpah. Sawangane rukin barang wujud. Dipisoi wong ya lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering,
matahari besar tak bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden hak dunia mati kabeh, dunia tetap pakai. Musa dunia mati kabeh, dunia tetap pakai. Langit bumi hancur, dunia tetap pakai. Ngomongin anggar gawe gantine. Karena Allah yang hilang dan itu perkara tenan. Mana pulau nu ape mati, cara mati tetap senang. Pulau betul khawatir sudah khotimah belas. Kalau cara ape mati, es khawatir. Kita anggar pangeran itu jenengan betul apa no? Mumpun anggar betul ganti pangeran betul no. Paling banter kalau zaman teng dunia sing Rahman ge jenengan. Makanya akhirat sifat Rahman ya tetap baik. Tak pikir jenengan orang arah sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud meloro ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan roko kaya apa larane kula nak ning roko. Lah Allah dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud itu ora pentinge kok mbok. Enggak ada di hadis wong sing sampai mati muni nasib-nasib di swarga. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati jadi nyebut liyane ora trimo, paham? Dan sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Itu gale gamane nek kowe diskusi awak dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal mun kula goreng iku segede dengan tempe bakat ning ngarep. Kena bakat nak tempe ning ngarepe pangeran itu padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ora terus no. Allah paringan sesuatu Gusti ampun sampai kudu apa lho ono nek awake ono meneh dene kadul nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong di rumah mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadul nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Nah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya rapau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Dan ini ruang tenan. Lah nek ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hakikat. Kula belani malih niku cara ilmu hakikat. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah taala. Kula sedekah karena senajan to guyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngeten. Pakai fasad tubil ajra mimman huwa muftihi ilaika. Akalmu ning. Jadi gamane ngeten. Kali roke ning kere. Kan kowe kere, dia Gus kula kere. Kita tak 2 juta. Dagang mau. Nak bar tipek kowe. Kula baleni. Kan kowe kere, nggih kere karuan kere Gus. Foto kata kono. Kowe tak 2 juta ning dagang. Kok nak bar tipek kowe. Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saya badi jadi 5 juta.